Halo, teman-teman semuanya, mahasiswa, mahasiswi, Pak Beni, yang Pak Beni semuanya kasihi ya. Kita masuk perkuliahan sesi kedua. Ya, sesi keberapa? Kedua ya. Oke. Nah, teman-teman, jangan lupa nih bagi yang belum catat nomor WA Pak Beni. Pak Beni bosan nomor WA terus. Ya kan bagi kalian sudah catat ya bagus, bagi yang belum Pak Beni ingatkan juga dong. Kan kasihan juga ya. Nomor WA Pak Beni adalah 08 21 41 03 06 57. Ulang ya. 08 21 41 03 06 57. Kita berada dalam sesi kedua ya, akuntansi keuangan lanjutan 1. Oke ya, dosennya dengan Pak Beni sendiri ya, Beni Cuaca. Oke teman-teman, seperti luar biasanya kita sapa partner Pak Beni yang cantik, yang rajin, yang baik hati, yang setia selalu mendampingi kita. Oke. Halo Bu Frida, di sana selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar Bu Frida? Baik, Pak Beni. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Waduh, komplit nih. Pakai telur nggak Iya tuh Bu Frida? dong. Istimewa nasi goreng Padang. Cah. Waduh. Bu Frida memang sukanya makan masakan Padang gitu teman-teman. Oke Bu Frid, kita mulai kuliah kuliah kita sesi kedua Bu Frid. Jangan lupa timer ya Bu Frid. Pelan-pelan saja ya Bu Frida bacainnya ya. Jangan lupa timer dan share slide ya Bu Frid. Udah share slide Bu Frida? Sudah, Pak. Sudah slide share dan kita akan mulai. Eh, Silakan. Slide pertama, pelaporan keuangan. Definisi pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earnings, current cost, informasi tentang prospek perusahaan, yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. Oke, sampai sini dulu ya Bu Frida. Pak Bini masuk dulu ya. Oke teman-teman ya. Laporan keuangan. Atau tadi dalam slide ini adalah pelaporan keuangan ya. Pelaporan keuangan. Jadi pelaporan keuangan tadi syarat pertama adalah apa? Harus ada laporan keuangan dulu. Ya, namanya pelaporan keuangan. Jadi harus ada laporan keuangan dulu. Nah, laporan keuangan ada berapa macam? Apa aja komponen laporan keuangan? Oke, bagi teman-teman yang lupa ya. Komponen laporan keuangan yang pertama ada apa? Neraca, gitu ya. Atau balance sheet, neraca ya. Nah, ada aktiva dan pasifa tuh. Ya, mungkin teman-teman sudah belajar ya di akuntansi keuangan yang lebih basic ya. Ada neraca, ada aktiva, ada pasifa ya. Jadi disinilah kita punya total aset perusahaan itu berada di sini, teman-teman ya, neraca. Yang kedua ada apa lagi? Betul, laporan income statement, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah apa? Ada revenue ya, ada COGS gitu ya, ada ada overhead ya, ada gross profit, operating profit gitu kan. Ada profit before tax ya. Ingat, laporan laba rugi itu beda-beda ya. Untuk perusahaan jasa beda, manufaktur beda, perusahaan dagang beda. Beda apanya? Ya kalau perusahaan manufaktur otomatis pasti ada COGM dong, cost of good manufaktur. Ya. Kalau trading ada COGS, cost of good sold gitu ya. Kalau jasa dia nggak punya HPP. Kenapa jasa nggak punya HPP? Karena jasa menggunakan tenaga manusia. Jadi HPP-nya tadi itu adalah tenaga manusia tadi.
bukan barang jadi, gitu ya. Artinya perusahaan jasa udah HPP dong Pak, betul, tetap ada. Tapi yang diisi di komponen HPP itu adalah tenaga kerja manusia yang langsung terhadap revenue. Ya, itu laba rugi ya. Oke. Nah, yang ketiga apa? Laporan perubahan ekuitas Pak Beni, betul. Laporan perubahan modal ya. Jadi, laporan perubahan modal tadi itu adalah setoran modal awal, gitu kan. Ada laba ditahan, return earning, ada laba periode berjalan. Bahkan ada pengurangnya namanya dividen. Ya, kalau itu berbentuk badan hukumnya PT. Tapi kalau badan hukumnya berbentuknya itu eh, perorangan lah ya, itu namanya pengambilan uang di perusahaan itu prive. Ya, itu laporan perubahan modal. Oke ya teman-teman. Yang keempat, apa lagi yang keempat? Yang keempat Pak Beni, daftar aktiva tetap. Yes, betul. Daftar aktiva tetap tadi itu adalah daftar aset kita ya. Aset kita yang contohnya aset tidak bergerak, ya, aset bergerak, aset tidak bergerak apa? Aset tidak bergerak itu adalah contohnya mesin, ya, bangunan, gedung. Nah, semua tadi itu kalau yang bergerak apa? Kendaraan gitu kan. Nah, Pak Beni di samping ada aset tidak bergerak sama bergerak Pak Beni, juga ada namanya aset tidak berwujud kan? Loh kok ada aset tidak berwujud? Memang aset tidak berwujud itu apa Pak Beni? Hantu? Bukan. Aset tidak berwujud tadi itu adalah kita punya kita punya franchise, kita punya royalty, ya. Jadi kita punya hak paten gitu ya. Itu aset tidak berwujud, tapi punya nilai ekonomisnya. Loh kok bisa? Ya kalau kita punya hak paten, selagi hak paten kita dipakai, ya kan? Kan dibayar kitanya. Nah, itu adalah aset tidak berwujud. Kenapa tidak berwujud? Wujudnya apa dong hak paten tadi? Cuma selembar kertas. Ya kan? Nggak bisa, bukan wujud barang, bukan wujud mesin, bukan wujud kendaraan. Nah, itu daftar aktiva tetap. Nah, daftar aktiva tetap tadi ini harus mengalami penyusutan ya. Pak Beni, penyusutan ya Pak Beni, betul. Kan sudah belajar ya, harusnya ya teman-teman ya, di akuntansi keuangan sebelumnya. Ada akuntansi keuangan sebelum tadi mengajarkan apa? Ada metode penyusutannya, ada garis lurus, ada saldo menurun, betul kan? Ya, ada ya golongan 1 penyusutannya 4 tahun, golongan 2 itu 8 tahun, gitu kan? Kalau bangunan permanen itu biasanya di kisaran 20 tahun gitu ya. Nah, itu semua kalian dapatin knowledge tadi itu di mana? Kalian dapatin di dalam akuntansi keuangan sebelumnya ya, bukan akuntansi keuangan lanjutan nih. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman ya, karena Pak Beni masuk ke dalam topik akuntansi keuangan lanjutan. Jadi Pak Beni nggak bahas lagi akuntansi keuangan sebelumnya lagi. Yang basicnya, Pak Beni nggak masuk itu ya. Nah, itu daftar aktiva tuh. Nah, yang kelima Pak Beni, Yang kelima itu adalah CALK. Apa sih CALK Pak Beni? Pusing. Teman-teman harusnya sudah dapat tuh di mata kuliah sebelumnya. Pak Beni hanya mereview nih. CALK itu adalah catatan atas laporan keuangan. CALK. Catatan atas laporan keuangan. Jadi menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan tadi. Kalau kas, itu kas tadi misalnya posnya kas gitu kan, atau bank ya, kas dan setara kas gitu ya. Nah, pos tadi itu berada di mana saja tuh kasnya tadi. Itu dijelasin, piutangnya siapa aja itu dijelasin tuh ya. Nah, itu catat atas laporan keuangan. Nah, minimal laporan keuangan tadi, pelaporan keuangan tadi minimal berisi 5 komponen ini. Nggak boleh kurang. Ya, saran Pak Bini nggak boleh kurang. Nah, tapi apakah cukup? Setelah itu kita kasih ke kita punya atasan, kita punya finance director, atau finance director kasih kepada kita punya CEO, chief executive officer, atau direktur utama, atau kita kasih ke kita punya business owner. Apakah, Pak, lapor. Ya, lapor apa? Laporan keuangan saya selesai. Gaji saya dibayarkan, Pak. Oh iya, pasti dibayar. Tapi kalau hanya kita menyerahkan itu doang, teman-teman, ya, itu bisa di-create oleh sistem. Sistemnya apa tadi? Yang kemarin kita belajar di sesi 1. Sistemnya Mayop, contoh, sistemnya Accurate,
Contoh, SAP, Oracle, dan macam-macam sistem. Itu mereka bisa create, teman-teman. Nah, terus nilai tambah kita apa dong? Kalau hanya memprint dari sistem, kalau kita nggak kasih nilai tambah, terus kenapa perusahaan mesti bayar gaji kita kalau nggak ada nilai tambahnya? Cuma kasih laporan yang bisa di-create oleh sistem. Iya kan? Nah, itulah yang menjadikan seakan-akan profesi accounting ini bisa digantikan oleh AI. Seakan-akan profesi accounting tadi ini dianggap bukan profesi yang populer di zamannya teknologi robot, di zamannya teknologi AI. Nggak populer jadinya. Ya kenapa nggak populer? Ya karena kita cuma diajarkan di bangku kuliah, cuma belajar dari lima komponen ini doang. Cara menjurnal gimana, cara buat buku besar gimana gitu kan. Dan semua tadi itu sudah bisa kalau oleh robot. Nggak perlu dipelajari. Kita harus mempelajari itu logikanya. Logikanya, mempertajam analisanya, ya kan? Jadi dari 5 komponen tadi itu kita pertajam lagi analisa kita. Pak, lapor ya Pak, untuk biaya ini seharusnya nggak perlu keluar segini gede Pak. Loh kenapa? Pak, ini kan biaya fixed cost, biaya tetap. Kalau biaya tetap harusnya nggak usah segede ini. Pak, lapor ya Pak, variable cost-nya lucu ya Pak, revenue-nya turun, kok variable cost-nya naik? Ada salah di mana loh Pak? Saya temukan salahnya adalah kita loss control ya di biaya ini Pak. Nah, saran saya Pak, untuk periode bulan berikutnya, harusnya di biaya ini kita lakukan ini Pak. Nah, itu yang harusnya kita perkaya informasi tadi. Karena kalau hanya 5 komponen pelaporan tadi, itu hanya berwujud data, teman-teman. Data saja. Nggak ada informasi. Ingat ya, dari data harus dianalisa, berubah menjadi sebuah informasi. Dari informasilah nanti kita bisa mengajukan pengambilan keputusan. Data tidak berwujud informasi. Laba kita turun. So what dengan laba kita turun? Nah, pada saat kita analisa, iya Pak turun. Revenue-nya turun di segmentasi market itu Pak. Kenapa turun di segmentasi market itu? Karena kita berhadapan dengan produk kompetitor yang sebelah situ Pak. Makanya Pak, kita saran dari saya, kita harus melakukan product development atau harga pricing strateginya seperti apa. Nah, itu yang dibutuhkan sama si direksi ya atau business owner. Informasi tadi dari data kita olahlah menjadi informasi. Nah, dari informasi tadi itulah yang siap untuk kita analisa, ambil keputusan. Yang sering salah orang akuntansi keuangan ya atau manajer accounting sering berpikiran kalau saya sudah menyajikan laporan keuangan berarti saya sudah mencapai target kerja. Itu salah. Karena tanpa kita pun itu robot sudah bisa lakukannya. Terus ngapain butuh kita? Hanya data doang. Nah, cuma masalahnya yang kita diajar dalam bangku kuliah pada saat sajikan laporan keuangan ya kita dianggap sudah melakukan tugas. Itu dulu benar di saat teknologi AI tidak ada. Itu benar semua. Tapi di saat teknologi AI sudah sangat berkembang sedemikian rupa, kita nggak hanya cukup menyajikan data. Nah, akhirnya muncullah ya cara fenomena yang nggak benar. Profesi akuntansi akan punah di masa depan. Ya, yang punah yang mana? Jurnal entry. Seakan-akan kita hidup di zaman teknologi AI-nya, teknologi artificial intelligence-nya belum ada. Kita halu gitu loh. Tapi kalau kita bisa memahami, teknologi saja bisa berkembang, masa ya accounting stagnan, nggak berkembang terus? Kan nggak masuk di akal. Nah, jadi hanya orang yang ngaco cara berpikirnya,
yang selalu menyalahkan keadaan. Ya pantaslah Pak Beni, saya susah mendapatkan pekerjaan. Loh kenapa susah mendapatkan pekerjaan? Ya pantaslah Pak Beni, saya tidak bisa dapatin promosi jabatan. Ya kenapa? Padahal kan saya soal tugas saya Pak Beni sebagai seorang accounting. Ya kan? So menyajikan 5 komponen tadi Pak Beni, neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, daftar aktiva, ya daftar aktiva tetap ya khususnya, atau aktiva tidak berwujud, ya. Yang kelima catatan atas laporan keuangan (CALK). Nah, kalau saya sudah melakukan ini, dulunya kata dosen saya itu suatu tugas akuntansi keuangan Pak Beni, ya. Jadi ya sah saja, betul. Dulunya dosen kita mengatakan itu, dosen kita atau kita belajar dulu pada saat AI-nya ada nggak? Belum ada Pak Beni. Nah sekarang AI sudah ada, sudah ada atau belum? Sangat bagus Pak Beni. Nah kamu mengerjakan pekerjaan, tanggung jawab, seakan-akan kita hidup di dunia yang tidak ada AI. Terus sekarang kamu bilang, promosi saya nggak dapat, dan bahkan saya rawan untuk di layoff, dipecat. Ya siapa yang mau pakai kita? Lebih bagus pakai AI teman-teman, robot. Itu lebih tidak ada bad mood, ya kan? Tidak ada burnout, tidak perlu apa namanya pikirannya tiap sebentar minta naik gaji. Ya pasti perusahaan pakai itu. Coba lah kalau teman-teman jadi business owner, lebih memilih pakai AI atau lebih memilih oknum accounting, ya, oknum accountant yang tidak mau berubah, yang tidak mau menjadikan AI ini sebagai partner strategisnya untuk dia naik level ke level analisa dan decision. Terus yang disalahkan siapa? Wah, dosen saya tuh yang salah, ngajarnya ngaco. Dosen nggak salah. Kenapa Pak Beni bilang dosen nggak salah? Karena dosen tersebut hidup di zaman teknologi AI-nya belum ada. Tapi kalau di zaman teknologi AI sudah ada oknum dosen yang masih berpikiran cara mengajarnya atau mengajarkan akuntansi keuangan tadi, seakan-akan berada di zaman teknologi AI itu belum ada. Ya oknum dosen tersebut yang juga harus berubah gitu loh teman-teman. Jadi kalau semua nggak mau berubah ya simpel kok, tinggal kita ngomong aja. Cari kerja sekarang susah, kita dipecat, ya kan? Semua orang pakai AI. Jangan masuk accounting, profesinya tidak ada jaminan masa depan, ya kan? Jangan kuliah di kampus itu, kampusnya jelek, kuliah di kampus ini. Itu semuanya pengalihan isu. Karena kita tidak mau belajar beradaptasi terhadap perubahan. Nah, mau sampai kapan kita berkoar-koar kayak itu terus? Apakah setelah kita berkoar-koar kayak gitu, terus perusahaan-perusahaan atau zaman saat ini mengasihani kita? Ya enggak lah. Kita semakin terpuruk, kita semakin hancur. Nah, itu Pak Beni mau kalian pahami di situ dulu. Pak Beni profesi accounting pasti punah. Yes, sudah selesai, kita clear di situ. Kenapa punah Pak Beni? Diganti sama robot. 5 komponen laporan keuangan sudah bisa dibuat oleh robot. Selesai. Kapan dibuat oleh robot Pak Beni? Di zaman nanti Pak Beni, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Detik Pak Beni ngomong ini, robot sudah bisa mengerjakannya. Sudah clear kita di situ. Kita nggak usah bahas lagi. Lah tuh gimana Pak Beni? Nah, dengar lagi lah perkuliahan Pak Beni tadi. Dari awal tadi Pak Beni ceramah. Dari awal tadi Pak Beni mengarahkan. Ya. Jadi cara berpikir itu beda dulu nih. Nah, tapi coba sekarang kita berpikir. Oke, sekarang saya pencet kamu, pencet tombol kamu. Kamu tolong proses 5 komponen laporan keuangan tadi. Terus keluarkan hasilnya kan teman-teman ya. Nah, lalu dari situ kalian analisa. Cara analisanya gimana? Lihat lapangan. Tidak ada seorang accounting di dunia ini yang hanya bekerja di belakang meja. Nggak ada. Seorang accounting harus paham bisnis model di perusahaan tempat dia bekerja, ya, atau di perusahaan yang dia pimpin. Harus paham bisnis proses. Karena dari bisnis model dan bisnis proses lah baru transaksi itu muncul kan. Nah, bagaimana kita bisa mengimprove kita punya kesehatan keuangan kalau kita nggak paham bisnis prosesnya? Kita datang pagi coba berutak-atik di depan laptop, pulang kita datang buka komputer, ketik, habis itu kita ke toilet. Ya kan? Pergi ke toilet lama lagi, 30 menit. Ngapain coba di toilet 30 menit? Pergi kencing.
Lama kan? Habis itu balik lagi ke depan komputer. Kita ketik lagi. Seakan-akan kerja kita sangat sibuk. Itu pembodohan diri sendiri. Karena dia tidak tahu dan dia tidak punya kemampuan untuk berkontribusi yang lebih. Sehingga dia mempersulit kondisi kerjanya, seakan-akan dibilang dia paling berkontribusi di perusahaan dan paling sibuk di perusahaan tersebut. Padahal kerja dia kalau digantikan sama AI, dia bisa langsung dibuang. Pak Beni, apakah itu ada di level staff, di level manager, sampai level GM sekalipun, termasuk direktur keuangan, ada melakukan itu. Oknum-oknum tertentu yang tidak mau beradaptasi. Itu masih ada. Apakah itu hanya di perusahaan lokal Indonesia? Tidak. Termasuk perusahaan multinasional pun, oknum tersebut juga ada melakukan tersebut. Datang buka kantor, ya kan? Buka kantor, buka komputer, buka laptop. Habis itu lihat jam, pergi kencing 30 menit. Sisir rambut gitu kan. Habis itu balik lagi. Habis itu pura-pura sibuk. Pura-pura stres depan komputer, depan laptop, mata digede-gedein gitu loh. Terus anak buah diomelin, ya. Dan berikutnya setelah itu makan siang, mati lampu, orang tidur. Dia tidur pakai ngorok lagi. Dikira dia sakit. Ngorok coba tidurnya lagi, ya kan? Nggak salah sih ngorok tadi itu loh. Terus habis itu masuk lagi kan, beraktivitas lagi. Pulang-pulang sibuk lagi. Yang disibukkan tuh nggak ada. Itu cuma pembodohan diri sendiri. Akibatnya apa? Ya nggak bertumbuh lah, nggak berkembang lah. Cuma nasib saja lagi beruntung menyertai itu orang, itu oknum. Kalau nasib sudah tidak beruntung, teman-teman, lay off sudah. Lay off. Karena kalau kita mau breakdown, lu dari pagi sampai sore ngapain aja? Oh, saya ketik-ketik ini. Kenapa lu masih ketik-ketik kayak itu? Nggak perlu pakai sistem pun. Kalau kita pinter di Excel ya, pakai makro dalam formula di Excel tadi, itu lebih bagus. Nah, kalau kita suka pakai makro, pekerjaan tadi yang kita ketik-ketik pakai pivot, VLOOKUP, bisa digantikan pakai makro kok. Terus apa yang terjadi? Itu karena gara-gara dia tidak punya kompetensi, teman-teman. Akhirnya itu dilakukan. Nah, apakah teman-teman mau tiru oknum seperti itu? Monggo. Apakah teman-teman mau ikutin arahan Pak Beni lebih beradaptasi? Yaitu adalah Pak, accounting tidak boleh belakang meja. Ingat ya, accounting harus turun ke lapangan, lihat bisnis prosesnya. Karena dari kita mengetahui bisnis proses, barulah kita bisa melakukan cost efisiensi. Kita intervensi di bisnis proses yang mana. Kalau kita tahu di lapangan, ya, kita tahu kondisi lapangan, baru kita bisa memberikan sebuah analisa lebih tajam. Tapi kalau kita duduk belakang meja, tahu apa gitu loh, nggak tahu apa-apa. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi jadikanlah 5 komponen laporan keuangan tadi ya, itu biarkan AI yang buat, biarkan robot yang buat, udah biarin dia yang buat. Tugas kita apa? Turun ke lapangan, lihat bisnis proses ya, lihat bisnis model, itu yang kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah pahami di situ, baru kita bisa memberikan analisa dan decision maker. Decision ini kita bisa kerjakan. Oke, Bu Fred. Bu Frida. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya lanjutkan Oke. ya, Pak. Ya, pelan-pelan aja Bu Menurut Frida. SE nomor 1 tentang Objective of Financial Reporting by Business Enterprise, tujuan pelaporan keuangan adalah 1. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit, Ya, dan keputusan lainnya. Ini dulu apa saya lanjut, Pak? itu dulu ya. Jadi teman-teman ingat ya. Jadi laporan keuangan tadi itu harus punya standar ya. Standarnya apa? Di April, Trin. Jadi punya standar kayak mau transfer. Jadi punya standar dulu ya, standar akuntansi keuangan. Atau Pak Tri telepon. Harus punya standar akuntansi keuangan ya. Nah, karena dengan punya standar tadi itulah kita bisa mencatat sesuai standar. Kan nggak mungkin nih teman-teman sebagai investor ya di bursa efek beli saham. Tiba-tiba laporan keuangannya nggak sesuai standar. Tiba-tiba hari ini bilang untung, tiba-tiba bilang besok rugi. Tiba-tiba
biayanya digelembungin. Nah, kan nggak bisa kan? Makanya harus sesuai standar akuntansi keuangan dan harus diaudit. Nah, dua itu kuncinya. Mau teman-teman beli saham yang laporan keuangannya bisa berubah-ubah dan tidak pernah diaudit oleh pihak independen, oleh KAP? Pasti nggak mau. Sama Pak Beni juga nggak mau. Nah, itu makanya laporan keuangan tadi harus patuh terhadap standar akuntansi keuangan, ya, dan harus punya auditor, eksternal auditor ya, nggak boleh dalam internal, nggak boleh. Eksternal auditor yaitu KAP, pihak independen. Oke ya, nomor 1 ya teman-teman. Lanjut, Fred, nomor 2. Nomor Bu dua, Frida, men ya. iya. Nomor dua, menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Nah, nomor 2 tadi, memberikan informasi, bukan memberikan data keuangan. Informasi tadi itulah yang dibutuhkan para kita kan. Misalnya kita lah contoh mau beli saham kan. Informasi itu kita butuhkan toh, bukan data kan. So what dengan data itu? Kita nggak bisa ambil keputusan. Harus informasi. Nah, kita harus paham logika berpikirnya data keuangan tadi. Baru kita bisa analisa. Berdasarkan apa? Informasi. Ingat ya, bukan data ya. Informasi, data dulu. Dikonversikan menjadi sebuah informasi. Setelah itu baru kita bisa analisa informasi tadi. Baru kita ambil take decision. Ya, tanpa informasi nggak bisa. Oke teman-teman ya, jadi jangan hanya AI hanya bisa bantu kita hanya menyajikan data. Informasi nggak bisa. Informasi dari kita. Pak, tapi ada loh Pak AI bisa kasih informasi. Betul. Betul. Jangan-jangan suatu saat nanti AI itu bisa kasih kita decision maker, punya advisor. Nah, apakah kita masih tetap berada di ranah data atau kita sudah naik kelas di ranah informasi? Atau kita sudah naik kelas lagi di ranah analisa? Atau kita sudah naik kelas lagi di ranah decision? Itu penting teman-teman. Ya, jadi jangan kita stuck terus gitu loh. Nggak move on lah kata orang anak-anak sekarang kan ya. Nggak move on di data terus gitu loh. Mau jadi data analis, AI so gantiin. Nggak bisa data analis. Ya. Oke, Bu Fred. Lanjut nomor 3. Bu Tiga, Frida. Iya. memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahannya. Betul. Jadi kita dapat informasi mengenai sumber daya yang bernilai ekonomis. Oh, ternyata corporate itu lagi mau lakukan pembelian aset. Oh, ternyata corporate tadi itu lagi mau menjual aset. Oh, ternyata corporate tadi itu mau lakukan ekspansi. Nah, informasi tadi penting, teman-teman. Oke ya, nomor 3 tuh. Nomor 4. Lanjut, Bu Frid. Next slide, Pak. Oke lah, di Pengguna slide 1. informasi. Sabar dulu, Bu Fred. Mungkin di Ya, slide ini dulu ya. Di slide ini dulu aja cukup. Teman-teman biar merenung dulu di ya, slide ini ya, Bu Fred. Ya, kita masuk nanti di sesi ketiga ya untuk berikutnya ya. Oke ya, iya, kita masuk nanti Pak. di slide berikutnya, teman-teman. Oke ya. Biar kita pelan ya. Nggak perlu kita kita banyak sekali pusing penuh tuh kepala kayak orang gila gitu ya. Pelan-pelan aja. Yang penting kalian dapatin insight yang penting tadi. Apa insight di sini? Data saja tidak cukup, harus diubah ke informasi, informasi ke analisa, analisa ke take decision, ya kan? Nah, terus yang berikutnya, seorang accounting tidak boleh duduk di belakang meja, harus paham bisnis proses di lapangan supaya bisa mengintervensi dan paham bisnis model, ya. Tidak boleh duduk di belakang meja ya. Nah, 2 poin ini kalian pahami dulu untuk sesi kedua ini. Ya, pahami dulu. Kalian lakukan ini, berubah nanti kalian tuh. Oke teman-teman ya, sekali lagi nomor WA Pak Beni 0821 41 03 06 57
Sekali lagi ya, 0821 41 03 06 57. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, tetap kita rajin beribadah, hormati ayah dan ibu, tetap mau berkontribusi ya kepada semua orang, kepada bangsa dan negara. Sekali lagi, kami ucapin terima kasih banyak kepada Bu Frida yang sudah menemani kita. Kita akan melangkah ke sesi yang ketiga. Oke, teman-teman. Thank you semuanya, Bu Frida. Bye-bye. God bless. Bye.